sehingga perkuliahan libur, kemudian ada adjustment time, penyesuaian waktu, penyesuaian pekan maksudnya. Saya tadi diberitahu oleh pihak pasca bahwa pada pagi ini jam 9 sedianya perkuliahan kita sudah bisa dimulai, tapi karena situasi yang mendadak, jadi saya minta waktu sebentar untuk mempersiapkan diri, termasuk sarapan dan mandi dan seterusnya. Ini sudah ready, dan baik kita mulai Bapak Ibu sekalian. Mohon Bapak Giono, Bapak yang dari Gianyar, Manjada Wajada, monitor. Bapak yang dari Gianyar yang biasanya merekod perkuliahan kita. Oh, sorry, dari Bangli, sampun nggih, Mak Abrel. Oke. Terima kasih. Kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Jadi sesuai dengan draft item pertemuan kita, berikut materinya. Maka pada hari ini sebetulnya pada pertemuan ketiga materinya padat sekali, ya. Mulai dari kita bahas logika, kemudian dialektika, kemudian eklektika, hermeneutika, kemudian retorika, ya. Saya nggak ingat lagi, tapi sekurang-kurangnya itu, ya. Dan akan sangat banyak. Tetapi dari sekian materi itu yang ingin saya sampaikan adalah epistemologi dalam kajian apapun, dalam disiplin ilmu apapun, dalam program studi apapun, ketika bicara filsafat ilmu pada poin epistemologi, maka kita harus merujuk pada definisinya. Dari kata logos dan epistem. Logos itu adalah perbincangan, ya, arti secara konotatif, secara denotatif logos adalah lugoh language, bahasa. Tapi secara konotatif kita maknai sebagai perbincangan. Kemudian epistem itu adalah pengetahuan. Itu makna denotatifnya. Secara konotatif maknanya adalah bagaimana membangun, mengkonstruksi secara abstraktif dalam dalam aras koheren, dalam aras rasionalitas kita, membangun, mengkonstruk pengetahuan apa-apa yang kita tahu. Tidak cukup mengkonstruk apa-apa yang kita tahu, tapi lebih dalam lagi adalah mencerna, mutolaah. Kemudian ibarat sebuah bangunan, maka kita akan membuat fondasi, membuat dinding, membuat atap, dan kemudian memberikan ornamen, memberikan hiasan agar bangunan rumah itu enak dipandang, nyaman ditinggali, aman untuk penghuninya, ya. Nyaman, enak, aman, ya, sehingga bangunan rumah itu betul-betul applicable, memiliki makna dan juga memiliki peruntukan, memiliki makna dan peruntukan, sehingga wilayah epistem ketika berbicara bagaimana membangun pengetahuan, membangun ilmu, membangun abstraksi dalam dunia akal, itu sesungguhnya kemudian untuk membangun itu butuh bahan dasar. Bahan dasarnya ada di mana? Ada di ontologi. Ya, sekali lagi kita bicara ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus masuk dalam lingkup interdisipliner, ya, saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Hari ini kita membahas epistemologi, tapi mau nggak mau harus kembali mengindahkan ontologi sebagai raw material dan raw formal, bahan dasar material dan bahan dasar formalnya. Ketika masuk ke epistem pun bagaimana membangun pemahaman dan melaksanakan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari pemahaman itu dalam rangka untuk pada target atau resolusi yang ada di aksiologi. Aksiologi itu adalah untuk apa? Target, resolusi, tujuan, sasaran. Sehingga secara ekstrim
Epistemologi itu adalah perbincangan bagaimana seseorang itu membangun pengetahuan. Seseorang memahami sesuatu. Seseorang kemudian mampu melaksanakan atas apa yang dia pahami. Kalau hanya berhenti pada pemahaman saja, tanpa mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka percumalah itu dan tidak akan sampai pada secara aksiologis. Tujuan dari pemahaman itu akan berhenti hanya di dataran rasional akal saja. Manakala tidak mampu diterjemahkan dalam sikap, perbuatan, dan perilaku untuk sampai kepada tujuan secara esensial dari pemahaman itu, maka pemahaman hanya berhenti di dunia akal saja, di dunia pemahaman saja. Sehingga patut untuk digarisbawahi ketika berbicara epistemologi, maka ada proses di situ. Proses membangun pengetahuan itu akan dialami seorang baik secara subjektif, kemudian diintersubjektifkan menjadi objektivitas, menjadi kesepakatan bersama. Contoh, suatu ketika saya menemukan sesuatu yang baru. Saya menemukan sesuatu yang baru, yang sama sekali baru, dan orang lain tidak tahu tentang hal yang baru itu. Maka pada saat itu, pemahaman yang muncul adalah secara epistemologis, adalah pemahaman secara subjektif saya pribadi. Kemudian, apa yang saya temukan tadi saya tunjukkan kepada orang lain. Terjadilah proses negosiasi, membangun makna bersama. Maka ketika makna itu dibangun melalui kesepakatan bersama antara satu subjek dengan subjek yang lain, maka terjadilah intersubjektivity dan itu menjadi objektivitas. Negosiasi antara satu subjek dengan subjek yang lain itu membangun objektivitas atau kesepakatan. Contoh, ketika saya menemukan sesuatu yang itu memang baru, sama sekali baru. Kemudian saya memberi nama secara pribadi, temuan baru saya, misalkan anu. Lalu anu yang saya temukan ini, saya tunjukkan pada orang lain. Ini loh, saya menemukan sesuatu namanya anu. Wah, nggak cocok kalau diberi nama anu. Masa gini anu? Apakah nggak lebih baik kalau disebut aneh? Nanti dulu, terjadilah diskusi di situ. Dialektika. Dialektika itu discuss ya antara tesis plus antitesis menjadi sintesis. Yang ditemukan oleh seseorang, misalkan A, ketika dinegosiasikan kepada orang lain nggak setuju karena sikap kritisnya dan menganggap itu bukan si A menurut saya, menurut pribadi satu, maka dia mengatakan itu negasi A. Oh enggak nih. Makanya ada tesis pernyataan dipadu dengan antitesis lawan katanya menjadilah sintesis. Itulah dialektika. Sehingga dengan demikian epistemologi ini ada banyak cabang di dalamnya. Ya, di antaranya adalah logika. Orang berepistem, orang akan membangun pengetahuan, mau tidak mau dia harus masuk ke wilayah cabang yang namanya logika. Logika itu nalar, baik secara pribadi maupun secara objektif. Ya, ada nalar yang dibangun di situ menggunakan logika, baik logika induktif maupun logika deduktif. Mohon Bapak Ibu ketika ngomong logika deduktif, silakan klik Aristoteles. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan bagi siapapun yang ingin masuk ke wilayah logika deduktif, yaitu logika untuk membangun kesimpulan dari pernyataan umum ala Aristoteles. Poin dari logika Aristoteles yang deduktif itu adalah menghindari adanya sesat fikir. Ya, sophisticated refutation, sesat fikir itu harus dibangun. Ending dari bernalar deduktif adalah menghindari sesat fikir. Lalu kemudian ada juga cabang epistem yang berkaitan dengan logika yang logika induktif. Silakan klik Francis Bacon. Dia adalah pelopor untuk logika induktif, membangun pernyataan umum dari kasus-kasus yang spesifik. Dari pernyataan-pernyataan yang spesifik kemudian dibangun pernyataan umum, generalisasi. Inilah ala berpikir bernalar secara induktif dari khusus menuju umum. Kalau deduktif dari umum menuju khusus. Silakan nanti dipahami.
Inilah bangunan pertama atau cabang pertama dari epistemologi. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya logika. Baik logika yang dipopulerkan oleh Aristoteles ya di masa SPA, Socrates, Plato, Aristoteles dengan logika induktifnya. Kemudian juga ada logika induktif. Yang tadi deduktif ya, sorry. Aristoteles itu deduktif. Yang induktif ini lebih kuat dipopulerkan oleh Francis Bacon, ya, tokoh filosof abad pertengahan, ya, menjelang abad pencerahan, Enlightenment period. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita bernalar. Contoh nalar yang deduktif misalkan ala Aristoteles. Semua manusia pasti mati. Atau semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Inilah pernyataan umum. Pernyataan umum ditandai dengan kata semua, seluruh, ya. Setiap kata-kata pada logika deduktif diawali dengan semua, maka adalah premis mayor. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Doni belum berpasangan, premis minornya. Maka kesimpulannya adalah Doni belum makhluk. Nah, kesimpulan seperti ini harus diuji dulu. Ya, kata Aristoteles, sebelum muncul kesimpulan seperti ini, maka harus diuji dulu, baik secara prior analitik dan posterior analitik. Analisis secara prioritas, rasional, dan analisis secara posterioritas, empiris. Jadi Bapak Ibu ketika menengok sebuah jajaran kalimat premis mayor, premis minor, dan kesimpulan pada logika deduktif, maka tugas kita untuk meyakini kebenaran itu ya harus diuji secara prior analitik dan posterior analitik. Contoh sekian minggu yang lalu ketika saya mencontohkan banyak belajar banyak lupa, tidak belajar tidak lupa, sedikit belajar sedikit lupa. Ini kan kelakar ya. Kita cek, kita uji apa benar kalau orang banyak belajar banyak lupa. Apakah sebaliknya justru banyak belajar banyak ingat? Lebih rasional dan empiris mana orang belajar banyak lupa atau banyak ingat? Ternyata kita bisa mengambil kenyataan dari realitas posterior dan realitas akal prior bahwa orang banyak belajar pasti banyak ingat. Buktinya ketika banyak orang membaca, banyak orang mencermati lingkungan, baik secara kauliyah maupun kauniyah, orang semakin banyak ingat. Sehingga prior analitik dan posterior analitik untuk banyak belajar itu menuju kepada banyak ingat. Sehingga kalimat yang pertama tadi, banyak belajar banyak lupa, itu bisa dinegasikan atau dihilangkan dari peredaran perbincangan kita. Karena itu hanya sekedar kelakar saja yang sering dipakai oleh stand up komedian itu. Ya, stand up komedi itu akan menunjukkan, mencitrakan bagaimana si penutur itu cerdas kalau memang dia betul-betul memakai logika. Kadang-kadang kita sudah berhenti di ini geli kita ketawa, oh ini lucu kita ketawa, oh ini smart kita ketawa. Padahal kecerdasan itu kan tidak harus ditertawakan. Mohon maaf, betapapun banyak orang cerdas bikin orang tertawa, tetapi kecerdasan tidak harus ditertawakan. Kan satir itu jadinya. Itu contoh logika deduktif. Yang induktif itu berangkat dari yang khusus. Ya, berangkat dari yang khusus. Membangun pengetahuan dengan bernalar induktif itu adalah kita mengumpulkan hal-hal yang spesifik, kemudian kita jadikan generalisasi. Mohon maaf, bukan kesimpulan. Dalam logika induktif, di endingnya bukan kesimpulan, tetapi generalisasi. Pernyataan umum. Contoh, sapi berkaki 4, menyusui. Kambing berkaki 4, menyusui. Anjing berkaki 4, menyusui. Kucing berkaki 4, menyusui. Ini kan yang khusus ya. Sehingga secara umum kita sebutkan bahwa kesimpulannya apa? Semua hewan yang berkaki 4 menyusui. Generalisasinya. Pernyataan umumnya. Nah, sampai pada pernyataan umum seperti ini, apakah secara akal bisa diterima bahwa semua yang berkaki 4 menyusui? Adakah yang berkaki 4 tidak menyusui?
Ada apa meja, ya meja tapi kan bukan hewan, ya kan? Jadi semua yang berkaki 4 menyusui. Ternyata ada yang lain meja. Bisa ditolak. Iya, meja iya berkaki 4 nggak menyusui tapi dia bukan hewan. Apalagi gerobak pedagang kaki 4, bukan kaki 5 ya. Kaki 5 itu kan mestinya gerobaknya 4, yang dagang 2. Ya, mestinya pedagang kaki 6. Ya, pedagang kaki 5 itu berarti gerobaknya kaki 3, pedagangnya kaki 2. Kalau pedagangnya sama anaknya, berarti kaki 7 atau kaki 8. Sehingga hal seperti ini kadang-kadang udah terlanjur diterima sebagai kebenaran umum, itu harus di prior analitik dan posterior analitik. Ya. Nah, inilah justru menjadi kelakar, menjadi bahan atau materi, menjadi punch ya, istilahnya punch, pukulan pada stand up comedian. Pak Febi kalau perhatikan stand up comedian itu ada yang memakai pola deduktif, induktif, kemudian pola negasi, pola menggabungkan, eklektik ya, dan seterusnya. Jadi tanpa kita sadari bahwa stand up comedian itu adalah para pelaku, para praktisi dunia epistemologi. Ya, mereka masuk ke wilayah epistemologi, membangun, mengkonstruk pengetahuan, ya, betapapun nanti akan jadi kelakar atau tidak, menjadi bahan ketawaan atau tidak, tapi dia mampu membangun nalar, membangun proses berpikir, ya. Kita sudah masuk pada logika yang ada 2, deduktif dan induktif, kemudian masuk ke eklektika. Eklektika itu menggabungkan, ya, menggabungkan hal-hal yang perlu dan penting saja, sambil memisahkan hal-hal yang tidak penting. Orang bernalar eklektis itu artinya apa? Dia mampu menggabungkan. Biasanya seorang moderator, seorang presenter, seorang pembawa acara itu mampu menggabungkan, meramu hal-hal yang penting untuk disampaikan. Mengkonstruk nalar bersama itu dengan menyatukan hal-hal yang penting. Itu eklektika. Logika, eklektika. Dialektika. Dialektika itu awal Plato ya yang mempopulerkan di masa Plato itu dengan proses berpikir dialektik, yaitu dengan cara menggabungkan setiap tesis, setiap pernyataan dengan antitesis, dengan anti pernyataan atau lawan dari pernyataan itu, dan kemudian menjadilah itu sintesis. Sintesis itu gabungan antara tesis dan antitesis. Inilah model epistemologi secara dialektika. Sudah, logika, eklektika, dialektika. Ada retorika. Retorika inilah bagian dari epistemologi, bagian dari cabang epistemologi untuk di mana seorang berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Ada orang yang mempengaruhi dengan tulisan. Ya. Saya membuat opini misalkan di sebuah surat kabar atau di buku yang saya tulis, kemudian opini saya peruntukkan untuk mempengaruhi orang lain, maka buku yang semacam ini, tulisannya semacam inilah bersifat retoris. Betapapun makna retorika itu adalah pembicaraan, ucapan, kalimat yang muncul dari seseorang yang itu tujuannya untuk mempengaruhi seorang yang lain atau banyak orang sekalipun di area publik. Ini masuk ke retorika. Banyak orang-orang secara penerapannya retoris-retoris yang handal seperti Benito Mussolini, kemudian Adolf Hitler, tak kurang dari Presiden Soekarno, Bung Tomo. Ya, ini adalah sosok pribadi yang memiliki keterampilan retorika yang luar biasa. Retorika itu macam-macam ya, ada yang agitatif yang mampu obok-obok pikiran orang lain sehingga dia merasa jengah kemudian terpengaruh dengan cara terpaksa ya, agitasi itu. Kemudian ada yang dengan cara yang lembut ya, retorika dengan cara yang lembut tapi mampu menguasai environment nalar atau akal seseorang ya, dengan kata-katanya mampu menusuk ya. Retorika yang lembut ini secara pasifik ya. Retorika pasifik itu retorika yang secara lembut
Ya, kita ingat Lautan Teduh atau Lautan Pasifik itu yang sekarang menjadi Samudra Indonesia, dulu disebut Samudra Hindia, disebut juga Lautan Teduh atau Lautan Pasifik, ya. Pasifik teduh. Jadi seorang retoris yang pasifik itu yang teduh, yang tidak dengan kata-kata keras, tapi dengan kata-kata yang lunak, macam psikolog bicaranya, ya psikolog itu kan bicaranya penuh dengan apa? Kata-kata yang mengajak pada sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, di mana yang bersangkutan, yang diajak nggak sadar kalau dia sedang diajak. Ya, tahu-tahu sampai pada tujuan. Tujuan dari seorang psikolog adalah untuk merecovery luka jiwa yang dijangkiti oleh seseorang. Sehingga retorika ini mau nggak mau adalah sebuah keterampilan dalam matra epistemologi, sehingga dalam membangun pengetahuan itu dengan retorika akan tersampaikan, ya. Ini merupakan satu metode dalam epistemologi untuk membangun pengetahuan, membangun objektivitas, ya, pemahaman bersama satu dengan yang lainnya secara kata-kata yang disampaikan. Kemudian berikutnya juga ada hermeneutika. Ini secara etimologi dari kata Hermes, seorang yang memiliki keterampilan atau kemampuan untuk menafsirkan, untuk memaknai. Ya, makna dunia makna ini juga sangat luas, ya. Dalam Islam itu ada makna murad, ada makna murid. Ya, kemudian dalam tradisi hermeneutika memang dulunya diperuntukkan untuk memahami kandungan dari kitab suci, dalam hal ini adalah kitab suci Injil di kalangan pemuka agama Nasrani. Banyak dari ilmuwan muslim yang kemudian tidak begitu mau menerima istilah hermeneutik karena ini lagi-lagi direduksi dari tradisi kaum Nasrani. Bagi kita yang bukankah kita harus beriman kepada kitab suci, ya. Betapapun keberadaan sekarang kitab-kitab suci yang terdahulu itu mengalami distorsi dan seterusnya, tetapi esensi dari iman kita untuk yakin bahwa Allah menurunkan kitab suci itu harus kita yakini keberadaannya, maka istilah hermeneutika ini sekarang mulai banyak dipakai oleh sarjana Islam, ya, dalam setiap kajiannya, apalagi yang berkaitan dengan tafsir, ya, secara teoritis meminjam, karena teori itu adalah alat penjelas, ya, kita bisa pinjam teori hermeneutika, ya, yaitu teori bagaimana kita menerjemahkan. Beda menerjemahkan dengan menafsirkan, menginterpretasi. Interpretasi itulah penafsiran. Nah, penafsiran itu bisa berjuta-juta lapis, ya. Tafsir itu bisa tafsir makna denotatif, konotatif, tafsir secara pattern of behavior dan pattern for behavior. Of and for itu sudah berbeda. Kita memaknai letterlek, ya, dengan makna yang sesungguhnya berdasarkan secara harfiah, secara huruf, tapi juga makna secara apa yang ada di baliknya, fenomenologis dan seterusnya. Sehingga berbicara hermeneutika, silakan klik hermeneutika. Tokonya Hermes, ya. Kemudian muncul ada Max Weber, Gadamer, kemudian banyak sekali, ya. Sampai Heidegger, ya, itu adalah tokoh-tokoh barat yang kemudian diambil oleh banyak sarjana muslim masa kini ketika harus mencari alat penjelasan atau teori untuk menjelaskan bagaimana cara kita menginterpretasi atau memaknai, ya, baik makna yang denotatif maupun yang konotatif, makna yang tersurat dan makna yang tersirat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah cabang dari epistemologi yang berkaitan bagaimana kita menangkap, memahami sebuah realitas, baik realitas kejadian maupun realitas tulisan dalam teks. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya hermeneutika. Walaupun kemudian istilah terjemah, ya, tarjim atau tarjamah, kita yang nggak tahu yang betul terjemah atau tarjamah. Kalau terjemah beda lagi. Tarjamah
terjamah atau terjemah, ya, ini hal yang bisa kita perdebatkan, walaupun nanti ujung-ujungnya jadi kelakar di situ. Tetapi mau nggak mau memang kita tidak bisa lepas ketika ngomong epistemologi, membangun pengetahuan ilmu dan apapun itu, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya hermeneutika. Ya. Kemudian ada semiotika. Ini adalah hal yang baru lagi ini. Semiotika ini berkaitan dengan huruf. Ada penanda, ada petanda. Kalau penanda itu adalah maknanya, petanda itu realitasnya, teksnya. Ya, silakan nanti dicari lagi apa beda penanda dan petanda. Ya, ini adalah hal yang sangat penting yang menjadi tradisi kalangan strukturalisme, ya, dari Ferdinand de Saussure, Levi Strauss, kemudian Roland Barthes dan seterusnya, ya. Itulah tokoh-tokoh yang mengantarkan kepada pemahaman semiotika. Semiotika, ya, itu berkaitan dengan penanda dan petanda. Setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat pasti ada maknanya. Ya, semiotik ini sebetulnya juga kelanjutan dari hermeneutik, bagaimana memaknai secara denotatif dan konotatif. Sehingga cabang dari atau matra dari epistemologi ini sangat banyak sekali, ya. Bapak Ibu ketika membangun, mengkonstruksi pengetahuan, maka nggak mau harus meninjau, menengok apa itu logika, apa itu dialektika, apa itu eklektika, apa itu retorika, apa itu hermeneutika, apa itu semiotika. Apalagi ada lagi apologetika, Sokrat. Ya, Sokrat itu mempopulerkan apologetika, apologize. Jadi beliau eklektika yang apologize, eklektik yang bijak. Mengambil kalimat sawa, mengambil kalimat yang sama dari sekian perbedaan untuk menjaga menjaga stabilitas situasi kondisi dalam dunia pengetahuan. Jadi sang bijak bestari itu memang sangat layak dialamatkan kepada Sokrates yang mempopulerkan eklektika yang apologetis, eklektika yang bijak, ya, itu seorang Sokrat. Kalau Plato meletakkan dasar dialektika, ya, Plato itu yang kemudian ditiru oleh Karl Marx, sementara Sokrat meletakkan dasar eklektika yang apologetis yang ditiru oleh murid gurunya Marx yaitu Hegel, sementara Aristoteles, cucu murid dari Sokrat, Plato, Aristoteles itu meletakkan dasar-dasar logika. Aristoteles, logika. Yang lebih spesifik adalah logika deduktif. Aristoteles yang kemudian ditiru oleh banyak pemikir dan filosof bagaimana cara bernalar, membangun pengetahuan dengan proses bernalar yang baik, benar, dan betul. Baik, benar, dan betul. Ingat, ya, bernalar itu harus baik, benar, betul. Baik di hati, benar di otak, betul di perbuatan. Kembali ke sana. Baik, benar, dan betul. Itulah sekilas hal yang bisa kita diskusikan. Mohon maaf saya ini ngomong tanpa referensi, tanpa teks sehingga muncul dengan sendirinya. Dan saya pun yakin bahwa draft yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sudah dipelajari dan persiapkan. Walaupun tidak bisa lepas dari kemendadaan, ya, hal-hal yang mendadak sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mau nggak mau ketika sudah masuk ke event atau kejadiannya ternyata kita nyaris tanpa prepare, tanpa persiapan. Bagaimana perkuliahan kita hari ini, ya, kita kan nggak nyangka kalau kita ketemu di mata kuliah filsafat ilmu pendidikan Islam pada pagi ini, ya. Tapi tidak mengapa, kita terus berlanjut, the show must go on. Kita terus berlanjut bahwa yang lebih penting dari pertemuan ketiga kita pada poin filsafat ilmu dalam perspektif epistemologi, setelah kita memahami apa itu epistemologi dalam filsafat ilmu pendidikan Islam, maka yang lebih penting adalah bagaimana menerapkan aspek matra dari epistemologi ini dalam core prodi Bapak Ibu. Prodi kita hari ini adalah pendidikan agama Islam, prodi PAI. Maka secara epistemologi
prodi atau core dari mata kuliah atau prodi pendidikan agama Islam ini harus kita terapkan sebagaimana poin matra dari epistemologi. Bagaimana penerapan secara epistemologis dari core atau prodi kita? Maka seyogianya Bapak Ibu setelah mendapatkan banyak mata kuliah, yang mata kuliah itu berkaitan erat dengan keprodian Bapak Ibu, maka setiap mata kuliah yang diperoleh dan didapat itu harus dikaji. Bagaimana Bapak Ibu secara subjektif, secara subjektif itu membangun pemahaman. Wajib hukumnya fardu ain untuk memahami setiap mata kuliah yang ada di core atau di prodi Bapak Ibu. Dipahami dulu, dibangun pemahaman di situ. Setelah Bapak Ibu mampu membangun pemahaman, maka dilanjutkan dengan cara menerapkannya, mengaplikasikannya. Maka aplikasi dari mata kuliah ini sesungguhnya adalah aplikasi yang komprehensif, aplikasi yang holistik. Bapak Ibu harus secara menyeluruh, ya, kemudian mengumpulkan serpian-serpian mozaik mata kuliah yang satu persatu itu kemudian dikumpulkan jadi satu, dijadikan satu pemahaman secara utuh, secara holistik, secara komprehensif. Sehingga dengan demikian, kalau Bapak Ibu dalam mengarungi perkuliahan ini sudah memakai strategi itu, mata kuliah yang ada di semester 1 dan di semester 2 sekarang ini, lambat laun akan kemudian tersusun rapi sebagaimana bangunan pengetahuan, yang bangunan pengetahuan itu tidak hanya untuk dipahami, tapi juga untuk diterapkan. Kenapa diterapkan? Agar sampai pada tujuan aksiologisnya. Ketika membangun itu, Bapak Ibu butuh bahan dasar, raw material, dan raw formal yang ada di ontologi. Sehingga ini runut ya. Bapak Ibu mengikuti mata kuliah ini sama dengan sedang mereview semua mata kuliah yang Bapak Ibu ikuti dan sedang dan akan Bapak Ibu ikuti. Mata kuliah ini sangat berguna untuk menjadi bridge, menjadi jembatan Bapak Ibu untuk membangun, mengkonstruk pengetahuan dengan modal dasar di ontologi, membangun di epistemologi, memahami dan menerapkan di epistemologi, dan untuk tujuan sampai pada tujuan akhir yang namanya aksiologi. Dengan demikian lengkap sudah ya hal-hal yang bisa kita perbincangkan pada hari ini. Tepat 30 menit saya berpresentasi. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu terlalu nanti yang memperdalam Bapak Ibu sendiri ya. Sudah ada draft saya sampaikan, itu dengan konsekuensi Bapak Ibu sudah menyiapkan sedikit ya. Kemudian saya tambahi, saya tegaskan dengan apa yang bisa kita diskusikan pada pagi siang ini, dan mudah-mudahan kita akan sampai pada pemahaman yang utuh tentang filsafat pendidikan Islam dalam perspektif epistemologi. Demikian dari saya, dan silakan dipandu untuk diskusi yang lebih lanjut lagi. Terima kasih. Silakan direspon. Assalamualaikum. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan Bu. Pak Dokter boleh bertanya? Boleh, Ibu. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya. Maaf teman-teman, dari penjelasan Pak Dokter tadi luar biasa mengenai istilah-istilah pemahaman tentang lahirnya sesuatu konsep ataupun pemikiran dalam membangun secara abstraktif gitu. Nah, tadi dari yang disampaikan Pak Dokter itu kan saya melihatnya istilah-istilah itu terlahir dari penamaan dari mungkin para filosof-filosof yang di luar non-Islam, di luar non-Muslim ya, atau di non-Muslim gitu ya. Nah, apakah cendekiawan kita Muslim kita ini
apakah tidak ada yang melahirkan apa namanya istilah-istilah yang sudah populer ataupun apa yang melahirkan filosof-filosof dari apalagi dari Islam itu sendiri gitu ya. Apakah ini karena memang orang-orang yang Muslim itu memang bersifat atau selalu berpikir secara apa namanya radikal ataupun apa gitu ya, Pak Dokter. Mohon penjelasannya. Karena yang dari tadi Pak Dokter sebutkan itu kan kayak tentang dialektika dari Plato, kemudian kalau yang Aristoteles itu pemahaman tentang deduktif dan sebagainya gitu. Nah dari Muslim ini bagaimana Pak Dokter? Apakah memang filsafat ini terlahir dari tokoh-tokoh yang non Muslim? Apakah Muslim itu memang juga ada, tetapi perannya itu setelah adanya dari filosof-filosof yang Muslim? Itu saja Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Susanti dari DKI. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini adalah poin yang sangat penting daripada perkuliahan kita hari ini ya. Kenapa presentasi saya sejak tadi itu bersifat Western oriented ya. Perlu saya jelaskan secara periodisasi. Pemikir-pemikir di Barat sejak zaman pra-Sokrat, ya ada nama Aurelius, ada nama Gelanus, ada nama Thales, ada nama banyak sekali pra-Sokrat. Kemudian ada masa Sokrat. Masa pra-Sokrat itulah masa kosmos. Jadi filosof itu berorientasi pada alam sekitar. Kalau air yang dominan dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia disebutnya oleh Thales. Thales ya mengatakan bahwa yang dominan dalam kehidupan manusia itu adalah air. Gelanus menyebut bahwa air, api, tanah, dan udara, dan seterusnya. Berarti filosof-filosof pra-Sokrat itu lebih berorientasi, lebih mengenali adalah alam sekitar, disebut masa kosmos. Ketika masa Sokrat itu masuk ke masa Logos. Ya, Logos. Sokrat. Kemudian masa abad pertengahan, middle period, itu ada masa yang disebut dengan masa Theos. Karena gereja waktu itu yang gereja di dunia barat, kemudian di dunia Islam di abad pertengahan itu 7-10 itu adalah masa ketuhanan, disebut masa Theos. Ya. Kemudian setelah itu periode abad 14, 15, 16, 17, 17 itu masuk ke masa Anthropos, di mana subjek manusia itu sangat dominan. Mereka lebih meninjau kepada diri sendiri. Anthropos itu artinya manusia, Theos itu artinya Tuhan. Ya. Logos itu artinya ucapan yang berangkat dari akal dan hati. Kosmos itu pra-Sokrat, di mana alam sekitar yang menjadi pusat perbincangan di antara mereka. Bapak Ibu harus tahu istilah-istilah yang muncul hermeneutik macam-macam yang ditulis oleh kalangan Barat itu sepeninggal orang Barat sendiri itu hilang ditelan waktu, baru kemudian dimunculkan oleh filosof-filosof Islam. Jadi filosof Islam itulah yang menggali peradaban Barat yang tersembunyi. Mohon maaf, bukan peradaban Barat, tapi peradaban dunia. Termasuk Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril dari Allah, kemudian mendapatkan pemahaman tentang keimanan atas kitab-kitab sebelum Kitabullah, baik Al-Quran, Injil, kemudian Taurat, Zabur, dan seterusnya itu ya, itu semua muncul memang didedikasikan dan disosialisasikan secara mutlak itu dari filosof Islam. Sehingga filosof Islamlah yang menemukan istilah hermeneutik. Filosof Islamlah yang menemukan istilah dialektik, eklektik, logika. Itu filosof Islam yang menemukan dari serpihan-serpihan peradaban, bukan Barat, tapi peradaban manusia yang terpendam dan tersimpan. Kemudian apakah nggak ada istilah dalam bahasa kita sebagai julukan Muslim? Muncul kemudian istilah berikutnya sekedar sebagai padanan kata. Ya.
Ketika ngomong eklektika, bahkan di Azhar sekalipun eklektika ini disebut eklektika. Kita tahu bahwa peradaban Islam itu pernah dibangun dan sampai hari ini Azhar sebagai salah satu perguruan tinggi Islam yang tua di samping Khartoum dan Zaitun ya, termasuk yang membangun peradaban kita di masa kini. Peristilahan itu muncul dari filosofi Islam setelah mereka menggali peradaban Barat yang tersimpan dan terkubur itu. Maaf, bukan peradaban Barat, tapi peradaban manusia. Karena peradaban manusia kalau kita tahu dari Nabi Adam AS, Nabi Nuh, dia punya siapa itu ya, kemudian bergerak sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, kemudian dan seterusnya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu kan perjalanan peradaban manusia ya di masa Sokrat misalkan, itu kan sekitar 1 abad lah sebelum Nabi Isa. Berarti itu zamannya Nabi di antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Istilah itulah istilah yang memang menjadi peristilahan di antara mereka. Di antara mereka ya manusia yang ada di bumi ini. Apakah mereka jadikan muslim? Wallahu a'lam bishawab. Kalau mereka pengikut Nabi Musa, pasti muslim. Pengikut Nabi Isa, pasti muslim. Cuman bahasanya memang berbeda. Nabi Muhammad kemudian Al-Quran ya disajikan dalam bahasa Arab. Ya tinggal menerjemahkan aja, tinggal mentranslate aja, menyesuaikan, mengadjust saja. Tadi Bapak menyampaikan logika, lugoh, language, logika itu ya lugoh, dialektika, dialog. Apa kalau dialog bahasa Arabnya? Silakan diambil yang ahli bahasa Arab ya, silakan mereduksi itu. Eklektika, menggabungkan, silakan. Ya, jadi sebetulnya apa yang difikirkan Sokrat, Plato, apa yang difikirkan oleh para sahabat Nabi ya, para khulafaur rasyidin dan seterusnya, itu yang dipikirkan ya sama dengan yang kita pikirkan karena kita sama-sama makhluk yang nama manusia ya. Kalau yang berkaitan dengan manusia baik oleh Gelanus, masa pra-Sokrat ya, yang dipikirkan Sokrat, kemudian Plato, Descartes ya, Descartes itu ya, hari ini Descartes, Descartes, yang dipikirkan oleh mereka sama kok dengan kita. Kita yang suka mikir itu nggak akan jauh berbeda dengan apa yang mereka pikirkan kok. Kemudian memunculkan peristilahan di alam mereka, di kurun mereka dengan bahasa mereka. Ya tinggal menyesuaikan dengan kurun kita di masa kita dengan bahasa kita sekarang. Tapi karena kita adalah sarjana pendidikan agama Islam ya, sehingga mau nggak mau kita harus bersinggungan terjamah dengan kata-kata dalam bahasa terjamah ya, bukan terjemah ya, terjamah touching ya dengan bahasa-bahasa kata-kata dalam bahasa Arab. Ya tinggal menyesuaikan saja Ibu ya. Ya. Yang kita perbincangkan tuh nyaris sama kok, cuman beda bahasa, language, lughah ya. Silakan nanti yang ahli bahasa Arab ya, apa menerjemahkan logika itu apa, kemudian eklektika itu apa, hermeneutika itu apa, makna ya tafsir lah, orangnya mufasir ya, kemudian retorika, bagaimana dia mampu berbicara yang dengan bicaranya itu bisa mempengaruhi orang lain nggak sadar sedang dipengaruhi, itu retorika, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Ibu ya. Jadi hal seperti ini silakan nanti di-adjust secara etimologi dan secara terminologi disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nggak mungkin dong nanti misalkan Ibu buat tesis ya, kemudian mungkin juga sih Ibu membuat istilah-istilah baru yang lebih Islami misalkan. Ya Islami itu apakah yang harus pakai bahasa Arab atau bagaimana ya? Silakan nanti disusun bagaimana mengartikan di definisi istilah itu ya, mengartikan peristilahan yang Islami itu yang bagaimana. Bapak Ibu wajib untuk menyampaikan itu ya. Nanti di materi proposal penelitian itu akan muncul di situ. Kalau toh Ibu dan Bapak semua akan menyampaikan secara Islami
Nah, definisi dari Islam itu apa? Itu harus jelas nantinya. Baik, itu Ibu, mungkin ada respon balik. Terima Silakan. kasih Pak. Insya Allah sudah. Yang lain? Silakan Pak Nana. Pak Nana, Pak Nana. Silakan Pak Nana. Pak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Dokter, saya ingin bertanya, selama ini kan mungkin saya sering membaca filsuf-filsuf baik dari Barat maupun dari Islam, seperti contoh filsuf dari perkembangan Islam seperti Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, At-Tusi, dan sebagainya. Ataupun dari Barat itu semacam Socrates, Aristoteles, Pluto, dan sebagainya. Nah, menyikapi ini, ketika saya melihat hasil-hasil filosofi daripada Socrates, Aristoteles, dan Pluto, dia menganggap berpikir itu setiap ilmu pengetahuan yang dia keluarkan, seperti yang Pak Dokter tadi bilang kan, epistemologi adalah tentang lahirnya sebuah ilmu. Nah ini ketika ilmu-ilmu itu terbuat oleh para filsuf-filsuf dari Barat, seperti Socrates dan sebagainya, itu kan berpikir mereka itu dari titik materi terbentuknya apa-apa yang ada di muka bumi ini. Sedangkan pas lahirnya para filsafat Islam atau yang paling utama dan paling utama yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa segala sesuatu itu ada proses, ada perbedaan dan masing-masing. Nah yang saya tanyakan adalah apakah kita mempercayai hasil-hasil filsuf yang berupa dari akal saja tanpa ada histori ataupun teoritisnya, seperti contoh kalah Charles Darwin, Socrates itu menganggap bahwa pengetahuan itu berawal dari kalau Socrates manusia ini atau alam dunia ini terbentuk dari air, atau Charles Darwin itu manusia itu awalnya itu dari monyet. Padahal di dalam filsuf Islam tersendiri itu ada teoritisnya sendiri pembuatan masing-masing makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah menyikapi ini, apakah kita itu mempercayai apa menjadi ilmu pengetahuan kan sifatnya ini kenapa datangnya itu bersifat universal, karena kalau kita memakai filsuf-filsuf Islam mungkin di dunia ini kurang diterima kecuali kita masuk ke pengetahuan Barat. Yang saya ingin tahu pahami adalah bagaimana kita menyikapi ilmu-ilmu yang keluar yang tidak sejalan dengan apa yang terdapat di dalam agama Islam kita tersendiri gitu. Apakah kita hanya melihat sebagai ilmu pengetahuan saja? Oh ini mah ilmu aja, anggap aja ilmu, jangan meyakini. Kenapa? Kita ada pegangan tersendiri atau seperti apa? Mungkin itu Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nana Supriyatna, yang bagus ya. Mirip dengan misalkan ya, siapa ini Ustadz yang jidatnya hitam itu? Ustadz Jawas ya, siapa itu? Yang selalu menanyakan dalil ya. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kebaikan, hal yang benar, hal yang betul amaliyah, itu ma'ruf. Mudah sekali dikenal oleh akal dan perasaan. Kebaikan sejak azalinya dulu, Bapak Ibu ya, kebaikan sejak azalinya dulu, awal-awal dulu ketika kebaikan diciptakan, itu ma'ruf, mudah dikenali. Jadi nggak perlu siapa yang mengatakan. Baru kemudian di masa Nabi Muhammad ketika sebagai Rasul atau Khatamul Anbiya ya, sebagai Nabi terakhir dan Rasul yang sangat dicintai oleh Allah, ya kemudian apa yang dikatakan beliau, apa yang diperbuat beliau, jadilah kemudian menjadi fikih, menjadi hukum bagi kita, baik Al-Quran dan As-Sunnah yang hadis itu. Semua itu adalah menyiratkan kebaikan. Sering kita dengar ya, dalilnya apa? Kalau Bapak Ibu mengikuti Gus ya, Gus, saya ikuti pengajian Bapak Gus dari online, nggak ketemu langsung. Saya perlu ijazah, saya apakah boleh terus mengikuti? Gus Pak selalu mengatakan, iya silakan. Kebaikan itu nggak butuh hal yang prosedural. Semua kebaikan, hal yang benar, hal yang betul, itu ma'ruf, mudah dikenal oleh akal dan perasaan kita. Sehingga ya fakultas pembenarnya siapa? Akal kita, akal yang waras. Aklus salim.
Bapak ya, sehingga apa yang dikatakan Plato, Sokrat, akal waras kita yang akan menyaring itu. Contoh, Sokrat mengatakan pentingnya untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Ketika satu beropini, maka yang lain akan mendengarkan, kemudian mencernanya. Kalau memang segaris dan sejalan, ya sepakat. Coba, hal untuk mencapai kesepakatan. Islam mengajarkan permusyawaratan. Ya kan? Mufakat itu harus musyawarah. Islam mengajarkan begitu. Plato, Sokrat bahkan, ya sama mengajarkan begitu. Kita tahu Sokrat, Plato, Aristoteles itu di masa Musa, Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa. Ya, saat itu sudah ada harusnya yang kita yakini dari sumber-sumber yang otentik ya, kita yakini bahwa di masa Nabi Musa itu sudah ada kitab yang namanya Taurat. Dengan 10 commandment-nya, 10 perintah Tuhan itu. Perintah kebaikan itu semuanya. 10 perintah itu. 10 commandment. Apa yang dikatakan oleh Gelanus misalkan? Atau yang dikatakan oleh siapa? Samiri misalkan. Di zaman Nabi Musa. Apa yang dikatakan oleh Aurelius misalkan. Atau Alexander the Great misalkan. Ini kan manusia kan? Manusia siapa? Ciptaan Allah. Makhluk dia. Ketika menyampaikan kebenaran, tidak harus menunggu dari seorang penguasa misalkan. Tidak harus menunggu dari seorang yang memang ditakuti oleh banyak orang di kurun itu misalkan. Tidak. Orang miskin sekalipun di masa itu, di kurun itu, kalau menyampaikan kebenaran, kita yang mendengarkan di zaman sekarang, di kurun sekarang, pasti akan sepakat. Karena kebenaran itu ya seragam, mudah dikenali. Al-qadi baina haqqi wal fana, al-qadi baina haqqihi wal batil. Wa qul ja'al haqqo wa zauqal batil inal batil kana zahuqa. Jadi yang hak itu ya hak, yang batil, yang rusak itu ya rusak. Mudah dikenali, ma'ruf. Mudah dikenali oleh akal sehat kita. Akal salim dan fitrah salim kita itu mudah mengenali yang hal kebaikan, hal yang bersifat benar, hal yang betul dilakukan, secara amaliyah betul dilakukan, itu sangat mudah dikenali. Tidak perlu perdebatan, tidak perlu dalil misalkan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, ya silakan, karena Bapak Ibu adalah sarjana pendidikan agama Islam, maka rujukan paling utama adalah hal yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sebelum mengkaji itu ya ada ulumul Quran dulu, ya, ulumul hadis dulu. Kaji itu semuanya. Sebagai apa? Sebagai rujukan utama. Karena Bapak Ibu sebagai sarjana pendidikan Islam tidak hanya di lingkup keislaman saja. Bapak Ibu akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki pemahaman di luar Islam. Bapak Ibu tinggal ini masuk dalam kebaikankah, kebenarankah, ataukah kebetulankah? Yang cocok dengan dalil apa, yang cocok dengan apa, referensi secara Islamik yang mana ini? Misalkan ada seorang sarjana yang non Muslim menyampaikan sesuatu yang secara hermeneutis misalkan, bagaimana menginterpretasi, bagaimana menafsirkan sesuatu harus dengan cara diawali dengan dari kata-katanya, huruf yang dibangun, kemudian makna denotatifnya, makna konotatifnya, ya, kemudian dikaitkan dengan makna muridnya, sampai makna muradnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah prosedur bagaimana meningkahi kata-kata atau kalimat secara hermeneutis. Secara semiotik berbeda, ada yang diadik, triadik, dan seterusnya, banyak sekali. Tinggal mengadjust. Adakah dalam tradisi Islam itu tersampaikan kepada kita? Pasti ada. Ilmuwan Islam itu sangat kaya. Kayanya itu karena berhasil memadukan, mengintegrasikan apa-apa menjadi pengetahuan dan ilmu sebelum-sebelumnya. Hati-hati jangan menyebut ilmu pengetahuan, tapi sebut pengetahuan ilmu. Kalau ngomong ilmu pasti pengetahuan, kalau ngomong pengetahuan belum tentu ilmu. Ilmu pengetahuan, ini kan muspro ya, sia-sia ya. Kalau sudah ilmu pasti pengetahuan.
Makanya sekarang ada prodi ilmu sosial. Pengetahuannya dibuang. Kalau ngomong pengetahuan dulu, pengetahuan Islam dengan ilmu Islam berbeda. Kalau pengetahuan secara general, ilmu spesifik. Bukan ilmu pengetahuan. Hati-hati, sudah saya singgung di awal dulu. Harusnya pengetahuan ilmu. Kalau ngomong ilmu pasti pengetahuan, kalau ngomong pengetahuan belum tentu ilmu. Makanya prodi sekarang ilmu sosial, ilmu alam. Ya, karena ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Pengetahuan semesta bicaraan. Ilmu adalah pengetahuan yang spesifik, namanya ilmu. Kalau pengetahuan general, apa yang ditahu oleh manusia itu pengetahuan. Apa yang ditahu manusia tentang alam, ilmu alam. Kalau ngomong ilmu alam, pasti dari pengetahuan. Ilmu sosial, pasti dari pengetahuan manusia yang general tadi. Ini struktur tarkib ya, tertibnya kita untuk menyebut kata per kata. Hati-hati, Bapak Ibu sudah S2, jangan ngomong ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Kalau ilmu sudah pasti pengetahuan. Cukup aja ilmu sosial, ilmu alam. Kaprah ini ya, sudah terlanjur meng-Indonesia ya. Peristilahan ini ya. Kalau tidak ada yang mau. Berarti Pak Dokter, mohon maaf. Ya? Berarti untuk pembelajaran anak-anak di tingkat SMP, SMA ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial harus di. Oh iya. Sama itu. Iya, betul. Ibu harus berani menyuarakan itu. Coba secara logika ya. Urut-urutan prosedur. Knowledge itu pengetahuan. Pasti umum. Knowledge. Apa yang ditahu. Ilmu bagian dari knowledge. Science itu adalah knowledge. Yang, which, what. Science is knowledge what. Yang apa? Spesifik, teoritik, ya, akumulatif, ya, kemudian impersonal. Sudah saya sampaikan kemarin. Ya, ilmu itu adalah pengetahuan yang. Jadi ilmu bagian dari pengetahuan. Kalau pengetahuannya itu tidak spesifik, tidak impersonal, tidak akumulatif, dan tidak teoritik, ya bukan ilmu, berarti tetap pengetahuan saja. Kalau pengetahuan itu umum, apa yang diketahui saja, konseptual, konsep. Ya, pengetahuan itu konsep tentang nama-nama. Nabi Adam diturunkan diberi pengetahuan berupa nama-nama. Cocok kan? Knowledge. Know, apa yang diketahui? Saya tahu apa sih? Oh, ini kabel. Ya, ini tas, ini lemari, ini jam tangan, ini tangan. Itu pengetahuan. Tapi cara membuat jam tangan kenapa diberi merek apa, diberi nama apa, jam tangan itu bagaimana cara merawatnya, itu ilmu sudah. Itu ilmu sudah spesifik, sudah rigid ya, detail, ada breakdowning di situ. Kalau sekedar satu kata itu nama, tahu, pengetahuan. Kasur, pengetahuan. Cara membeli kasur, cara merawat kasur, cara memperindah kasur, cara menjemur kasur, itu ilmu sudah. Makanya ilmu alam sudah lengkap, di dalamnya ada pengetahuan yang spesifik tentang alam. Ilmu sosial di dalamnya ada pengetahuan yang spesifik tentang hal-hal yang sosial. Begitu, Ibu, Bapak. Bapak Nana tadi dari mana? Iya Pak, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, tinggal mengejas saja ya, tinggal menggabungkan kemudian menerjemahkan, ya, mengejas, menyesuaikan dengan kebutuhan kita di prodi pendidikan agama Islam. Bapak Ibu ya. Siap Pak Dokter. Silakan. Setidaknya udah ada gambaran. Ya. Karena apa yang difikirkan oleh siapapun dulu, kini, dan akan datang itu sama.
kebenaran, kebaikan, dan hal yang betul itu adalah ma'ruf, mudah dikenali. Ya, oke, next. Ya, Adik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ini? Pak Ade dulu Pak. Pak Ahmad, Pak Ade. Siapa dulu? Ya, Ade, Pak Pak Ade, Ade. silakan. Oh iya, siap. Terima kasih Pak Kosma, Pak Dokter atas kesempatannya. Mungkin yang permasalahan yang akan saya kemukakan ini ada kaitannya juga secara substansi dengan pertanyaan dari Pak Nana tadi kayaknya gitu kalau melihat dari uraiannya. Tapi nggak apa-apa saya pertanyakan kembali. Soalnya pertanyaan saya begini Pak Dokter ya. Sebagai guru agama Islam itu kan di pundak kita itu terdapat terdapat beban yang sangat berat, tugas yang sangat berat gitu kan, tugas mulia tapi sangat berat, yaitu membimbing para peserta didik untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian dilihat dari segi hakikat itu kan, kalau masalah iman itu kan hidayah, ada dengan hidayah itu kan hak prerogatif Allah itu kan. Yudilu mayyasha wa yahdi mayyasha itu. Namun demikian, nah kalau ditinjau ini kaitannya dengan filsafat ilmu pendidikan ya. Kalau ditinjau dari segi epistemologi itu kan, bagaimanakah seseorang bisa menjadi ateis itu? Mengapa seseorang bisa menjadi ateis itu Pak Dokter? Ini dilihat dari tinjauan atau perspektif epistemologi gitu kan. Kalau dari hakikat kan itu memang Allah yang menentukan si A itu menjadi iman atau menjadi kafir itu. Nah, tapi sebagai filosof, bukan sebagai, kalau ditinjau dari segi filsafat itu kan, segi epistemologi, mengapa kan seseorang bisa terjatuh ke dalam ateis? Mungkin pengetahuan tentang ini, mengapa ini nanti akan sangat berguna bagi kita ya sebagai para guru lah, khususnya guru agama Islam. Demikian Pak Dokter. Iya, pertanyaan mengapa itu pasti jawabannya karena. Ya, karena. Nah, karena itu harus mencakup alasan, ilat, reasoning. Seorang raja ketika ditanya kenapa dia menikah lagi, secara subjektif reasoning, alasan subjektifnya adalah karena ratu tidak bisa memberikan keturunan. Bisa masuk ya? Ketika ditanya kenapa Bapak Raja kok menikah lagi? Sudah punya permaisuri kok nambah permaisuri? Pasti jawabannya si raja, ya karena si ratu belum bisa memberikan keturunan. Itu alasan subjektif reasoning. Bisa jadi objektif reasoningnya orang akan menduga bahwa ini jangan-jangan raja memang doyan. Ternyata selirnya nggak cuma satu, permaisurinya nggak satu sampai berapa, nggak terbilang itu. Jadi setiap pertanyaan mengapa, jawabannya adalah ilat, alasan, reasoning. Dalam bahasa Perancis disebut raison d'être. Raison d'être ya sering diungkapkan Gus Dur itu ya, raison d'être. Alasan. Kenapa muncul ateis? Inna hadza qadari. Ini semua inna ka'ala kulli syai'in qadir. Ini kan jawabannya Qadari ya. Jadi Qadariyah dengan Jabariyah, Qadariyah itu secara azali memang begitu adanya sudah. Qadariyah itu azali. Allah sudah menetapkan semua hal itu secara azali di awalnya. Tapi Jabariyah itu memungkinkan orang untuk apa? Memungkinkan orang untuk ada celah, ada ruang, ikhtiar di situ. Sama dengan takdir mubrom dengan takdir mu'allak. Takdir mubrom ya sudah secara azaliyah seperti itu. Takdir mu'allak manusia persentuh ada apa? Ada ruang dan celah untuk berikhtiar di situ. Walaupun ketika takdir turun, katakan qalu hadza qadari. Ini adalah takdirku.
Kita diperintah loh. Setiap saat, setiap detik ketika takdir itu turun, kita diperintah untuk mengatakan, iya, saya menerima, ini takdir saya. Qalu, ya, katakan. Sehingga orang ateis, karena dia tidak tersentuh. Kalaupun tersentuh, kemudian dia menolak. Ya, kita nggak ngerti. Yang ateis sekarang, apakah ateis di akhir hidupnya? Kita nggak tahu. Sama, kita sekarang yang muslim, mukmin dan muhsin ini, apakah nanti naudzubillah akhirnya kita tetap seperti ini? Kita nggak tahu. Jadi pada konteks ini, mempermasalahkan orang ateis yang kafir sekalipun, ya itu sebenarnya semirip dengan mempersalah kita mengindahkan diri kita yang sekarang ini. Harusnya kita orientasi kepada, berproyeksi pada ujungnya nanti, pada akhirnya nanti, kita semua mudah-mudahan sama-sama husnul khatimah. Ya, jadi kita kenapa sih, mengapa orang tuh kok ada ateis? Sudah takdir Allah itu. Mampu nggak kita masuk ke wilayah si ateis tadi untuk memikirkan seperti yang dipikirkan oleh si ateis, untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh si ateis, untuk merasakan apa yang dirasakan oleh si ateis? Kan nggak mungkin, Bapak. Inilah perdebatan antara Gadamer dengan Weber. Kalau Weber untuk tahu tentara harus jadi tentara. Gadamer untuk tahu tentara tidak harus jadi tentara. Ini tafsir ini. Ilmu tafsir, hermeneutik, dua tokoh hermeneutik antara Weber dengan Gadamer. Kalau Weber untuk tahu tentara harus jadi tentara. Kalau Gadamer untuk tahu tentara tidak harus jadi tentara. Sama dengan persoalan seperti ini. Bagaimana? Mengapa, Pak? Kok ada orang ateis mengatakan begini-begini? Secara Weberian, untuk tahu ateis, saya harus jadi ateis juga. Tapi untuk dalam perspektif Gadamer, untuk tahu mengapa dia ateis, saya tidak harus jadi ateis dulu. Untuk menjelaskan itu, apa? Ya, saya memilih yang paling masuk akal, saya memilih sebagai seorang atau Allah Gadamerian. Untuk tahu mengapa seseorang itu ateis, saya tidak harus ateis. Cukup saya yang seperti sekarang dalam kedudukan dan posisi sekarang, insya Allah atau mudah-mudahan bisa menelusuri, menjejaki mengapa dia menjadi ateis. Kenapa dia ateis? Karena dia tidak mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu jawaban yang paling gampang. Mengapa sih dia ateis? Karena dia menolak kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau dia menerima, pasti nggak ateis. Bumi diciptakan sebagai padang arena bagi makhluk yang namanya manusia untuk ikrar, menerima kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau dia nerima, mukmin. Kalau dia menolak, ingkar, dia kafir. Surga dan neraka diciptakan untuk siapapun yang mentauhidi la ilaha illallah dapat surga, menolak la ilaha illallah dapat neraka. Kenapa sih kita kok hidup di dunia ini? Ya sebagai tempat ajang logika nubuat. Rasulullah itu ummi. Tapi ketika beliau hadir di bumi ini, dihadirkan oleh Allah di bumi ini, Rasulullah diberi kesempatan untuk melihat fakta-fakta empiris yang ada di alam semesta ini. Fakta empiris ini ya kemudian melahirkan konsep dalam diri Nabi. Apa konsepnya? Setiap fakta empiris ini pasti ada yang buat. Siapa itu? Allah. Faktanya makhluk, konsepnya Al-Khaliq yaitu Allah, prinsipnya nggak mungkin fakta empiris yang seperti ini dengan konsep Allah sebagai pencipta, itu ada pencipta banyak, pasti penciptanya satu. Maka prinsipnya adalah la ilaha illallah. Fakta makhluk, konsep itu si.
pencipta, yaitu Allah. Prinsipnya la ilaha illallah. Prosedurnya apa? Kalau berprinsip pada la ilaha illallah, maka prosedurnya jalankan perintah, jauhi larangannya. Itulah yang disebut dengan logika nubuat. Logika nubuat, Bapak Ibu pasti pernah mengkaji tentang RPP ya, learning scenario pada poin materi. Materi itu materi fakta, materi konsep, materi prinsip, materi prosedur, itu adalah logika nubuat. Ini temuan saya. Insya Allah nggak ada yang menyampaikan hal ini selain saya. Logika nubuat ini namanya. Nabi kita Muhammad SAW itu oleh Allah ditunjukkan empiris, fakta empiris itu banyak. Semua itu adalah makhluk ciptaan. Dan semua makhluk ciptaan fakta empiris tadi pasti ada yang membuat. Siapa itu konsepnya? Kita mengenalnya apa? Konsepnya apa? Konsepnya siapa? Konsepnya adalah Allah Sang Pencipta. Materi fakta, materi konsep, materi prinsip. Pencipta nggak mungkin lebih dari satu. Pencipta cuma satu saja. Maka prinsipnya la ilaha illallah. Prosedurnya, kalau berprinsip pada la ilaha illallah, maka jalankan perintah, jauhi larangan. Kalau kepingin sampai pada derajat taqwa. Sehingga dengan demikian, Ustadz Ade, Taufik ya, pertanyaan yang mirip dengan tadi mengapa muncul ateis, ya ini sebetulnya bahasanya adalah kita sedang membahas seseorang yang ateis. Mengapa dia seperti itu? Walaupun alasannya, jawabannya banyak ya, subjektif, objektif ya. Kalau subjektif yang tahu dia, yang bersangkutan. Tapi objektif reasoningnya, alasan secara objektif, bisa kita runut kok. Mungkin hidayah belum sampai ke dia. Walaupun hidayah itu urusan Allah ya. Tapi jalan menuju hidayah kan kita ada kitab Hidayatul Hidayah loh. Ya, terbukanya pintu hidayah itu kan banyak. Meskipun hidayah itu adalah prerogatif Allah, tapi Imam Ghazali membuat kitab Hidayatul Hidayah, terbukanya pintu hidayah. Ya, Hidayatul Hidayah itu tentu ada langkah-langkah jalan yang bisa menyampaikan kita pada hidayah. Bisa jadi hidayah itu muncul pada si ateis tadi atau melalui kita. Ya, bisa jadi loh. Bisa melalui kita. Contoh Gus Miftah yang bisa mengikrarkan mu'alaf sekian banyak ya, yang sering disepelekan banyak orang ya. Ngapain sih dakwah di tempat-tempat yang seperti itu? Loh, kan Habib Ja'far ya, yang dari Bondowoso itu dakwah di kalangan artis-artis ya, itu kan luar biasa. Ada bagian yang tidak tersentuh oleh dakwah-dakwah konvensional, ya, dakwah medsos yang efektif, efisien sekarang ternyata bisa diisi dengan orang-orang seperti itu. Itu kan jalan hidayah. Walaupun hidayah dari Allah, tapi jalan menuju hidayah itu hidayatul hidayah bisa dari siapapun, dari apapun, bagaimanapun. Itu. Ya, baik, itu Bapak saat ini. Baik, Nah, silakan selanjutnya. masih dibuka? Ya, Silakan. lanjut Mas. Lanjut Ya. aja. Terima kasih Pak Dokter, Pak Prof atas waktunya. Manusia itu, ini pertanyaan Pak ya, manusia Ya. itu memang akal menuntut sebuah fitrah kebenaran. Dari kebenaran itu muncullah fan ilmu atau disiplin-disiplin ilmu seperti filsafat ilmu yang dari Aristoteles atau dari siapa lawannya itu, Francis Bacon. yang akhirnya muncullah sebuah kebenaran menurut akal, yang mana mencari sebuah kebenaran menurut perspektif daripada empiris itu memang ada. Kalau yang saya baca dari jurnal, ada beberapa yang harus ditempuh seperti nanti
humanisme atau positivisme, empirisme dan lain-lain. Dan sebenarnya itu sebuah rumus yang memang akan menuju kepada suatu muara kebenaran yang memang benar-benar benar menurut rumus daripada pencetus filsafat. Sehingga hasil dari rumusan tersebut itu seharusnya tidak adanya sebuah perdebatan. Karena menggunakan rumus yang sama, bukti empiris yang sama, humanisme yang sama, positivisme yang sama, dan menggunakan rumus filsafat yang sama. Tapi kenapa dalam sebuah kerangka berpikir, teori berpikir filsafat, meskipun menggunakan rumusan-rumusan teori-teori yang sama, itu ujungnya akan ada perbedaan. Padahal temuan-temuan daripada positivisme, empirisme semuanya, dan lain-lain, dan menggunakan apapun itu sama, cara penggunaannya, temuannya sama. Tetapi ketika di ujung, itu ada perbedaan sebuah pendapat. Harusnya ketika kita memakai rumus yang sama, pendapat yang sama, konsep yang sama, temuan-temuan yang sama, sehingga menjadi aksiologi yang harusnya semua sama. Kenapa bisa ada sebuah perbedaannya, Pak Dokter? Sedangkan kita memakai hal yang sama semua. Contoh, dalam sebuah matematika, 1 + 1, 2, semua setuju semua. Itu sebuah hal yang logika akal. 2 × 2, 4, itu logika akal. Dan itu rumusnya, seluruh dunia rumusnya seperti itu. Dan mungkin teori-teori filsafat yang merujuk kepada filsafat barat, itu menggunakan filsafat yang sama, menggunakan rumus yang sama, tetapi ketika di ujung hasilnya itu berbeda. Kenapa seperti itu ya, Pak Dokter? Ya. Terima kasih. Ini Bapak siapa yang bertanya? Ahmad Setiawan. Bapak Ahmad Setiawan, bagus ya. Pertanyaan yang bagus dan mohon diperhatikan untuk semuanya. Justru karena ada positivisme, kemudian ada empirisme, ada rasionalisme, ada naturalisme, ada vitalisme, kemudian ada macam-macam ya. Justru dengan isme, di belakang isme itu nama. Karena namanya berbeda, maka berangkatnya berbeda. Justru karena mereka berbeda. Memang benar 1 + 1 sama dengan 2. Untuk konteks itu memang kita semua menyebut 2, seragam semuanya. Rumusnya, proses bernalarnya pastilah berbeda. Interpretasinya pastilah berbeda. Rasionalisme mengatakan benar itu jika masuk akal. Kalangan empirisme mengatakan benar itu jika secara empiris, secara indrawi bisa dikatakan benar. Semua melihat gunung itu tinggi, secara empiris kebenarannya bisa diterima secara empirisme bahwa gunung itu memang tinggi. 1 + 1 sama dengan 2, itu kalangan rasionalisme mengatakan sama, 1 + 1 sama dengan 2. Tapi kalangan vitalisme atau kalangan humanisme 1 + 1 enggak harus 2. Kalangan humanisme mengatakan 1 + 1 bisa 0. 1 polisi dengan 1 polisi yang lain tembak-tembakan, mati semua, 0. 1 + 1, 0. Jadi rumusnya itu bisa beda, Bapak. Tapi kalau yang dicontohkan isme, humanisme, empirisme, positivisme, non-positivisme, isme di belakang itu nama yang menunjukkan konsep, yang menunjukkan perbedaan satu dengan yang lainnya. Kita diciptakan berbeda. Berbeda adalah keniscayaan. Tidak ada yang sama. Yang sama itu butuh negosiasi, butuh kesepakatan. Jadi Bapak tadi ya, itu justru karena yang dipertanyakan karena ada humanisme, empirisme, itu berbeda. Di situ ada perbedaan. Kalau kalimat sawa, kalimat yang sama, sebagai kesimpulan misalkan, sebagai natijah, sebagai mafhum, sebagai konklusi, itu di akhir nanti. Ketika sudah sepakat, sudah mufakat, melalui musyawarah. Jadi
secara filosof ya, justru kalangan filosof, kalangan pemikir ini ya, potensi untuk sampai pada perbedaan. Dua filosof sedang bertemu, itu pasti di masing-masing benaknya itu berbeda. Tidak mungkin sama. Seorang filosof ya, filosof sejati, sulit secara potensial untuk memikirkan sesuatu yang untuk satu objek kemudian melahirkan hal yang sama. Kecuali orang sudah tauhid. Kul ini, katakan sesungguhnya. Coba di Al-An'am ayat 67. Jadi apa-apa yang kalangan sufi, ya orang yang sudah memahami betul bagaimana ruh spirit dinul Islam, ketika contoh ya Imam Ibnu Arabi dengan Imam Surawi ketika ketemu, beliau saling diam. Semalam suntuk ya Ibnu Arabi dengan Imam Surawardi ya itu sama-sama diam. Di pagi hari setelah sholat subuh sebelum berpisah, saling memuji satu dengan yang lain. Ibnu Arabi mengatakan, alhamdulillah, luar biasa Anda mewarisi akhlak Nabi, katanya Ibnu Arabi kepada Imam Surawardi. Sebaliknya, Imam Surawardi memuji Ibnu Arabi, luar biasa, Anda mewarisi ilmu Nabi. Yang satu memuji mewarisi akhlak Nabi, yang satu memuji mewarisi ilmu Nabi. Kalau dua sufi sedang berkumpul jadi satu, maka mereka akan saling diam. Tapi filosof, orang yang terus-terus berpikir sampai pada kebijaksanaan, ya bisa jadi berbeda interpretasi. Contoh tadi aja udah beda interpretasi. Di balik diamnya, di balik berpikir dan merasakannya, satu kemudian saling menyimpulkan sesuatu yang berbeda. Sehingga dengan demikian, ketika kita mengarungi dalam dunia pemahaman epistemologi, dunia pemahaman dan dunia penerapan aplikasi ini, Bapak Ibu harus betul-betul secara ontologi harus punya banyak referensi ya. Ingat, referensi itu tidak harus menjadi dalil ya. Referensi itu menjadi pertimbangan, menjadi konsideran. Konsideran itu dikatakan consider, mempertimbangkan. Konsideran berarti pertimbangan. Bapak Ibu sering menjadi kata konsideran ya. Konsideran itu artinya pertimbangan. Jadi alasan, ilat. Ya, sehingga dengan demikian kita tidak bisa menghindari perbedaan, karena perbedaan adalah keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi. Ya, filosof itu pasti karena dia menjelajah di dunia pemikiran, menjelajah di dunia nalar, dia sedang melakukan proses berpikir, maka tidak mungkin sama satu dengan yang lainnya. Satu person dengan person yang lain bisa berjuta perbedaan yang muncul seketika. Apalagi 10%, 100%, 1000% yang sedang berinteraksi ya, pasti ada multi interpretasi. Ada penafsiran yang berbeda. Kalau sama, sulit kecuali ketika merobuka. Siapa Tuhan kamu? Di situ akan terkuak kebenaran dan semuanya sama. Yang batil itu fana semua, rusak semua. Yang hak saja yang muncul di situ. Di akhirat nanti yang batil hilang semua. Tinggal yang hak-hak saja. Neraka, nar, hak. Jannah, hak. Ridho Allah, hak. Yang batil, fana, rusak semua nanti. Keburukan Bapak Ibu di akhirat, di dunia dulu, rusak, hilang semuanya. Tinggal yang hak-hak saja. Tinggal kita menerima konsekuensi aja di sana. Sehingga dengan demikian saya pastikan, saya garis bawahi, saya cetak tebal di situ bahwa filosof itu berangkat dari perbedaan. Justru karena perbedaan itu, nama-nama mereka berbeda-beda. Aliran-aliran mereka berbeda-beda. Ada vitalisme.
yang mengutamakan tentang hal yang penting. Utilitarisme, yang sesuatu yang bermanfaat. Ya, chauvinisme, yang apa? Yang terlalu fanatik dengan kebangsaannya. Ya, kayak peradaban Arya, orang-orang Arya itu menganggap bahwa suku mereka, ras mereka paling tinggi. Yahudi merasa rasnya paling tinggi. Ya. Egosentrisme, ya kelompoknya yang paling bagus. Egoisme, dirinya yang paling bagus. Itu semua nama-nama, konsep-konsep. Ismun nama, konsep sama. Justru karena nama-nama berbeda, betapapun nama sama, tapi juga kontennya juga beda. Sama-sama nama Rudolf. Dengan nama Rudolf yang lain, namanya sama, tapi fiturnya, performansinya, pasti beda kok. Nggak ada kembar identik, itu 100% identik, nggak ada. Walaupun sama persis wajahnya, berat badannya sama, warna kulitnya sama, model rambutnya sama, semua sama, tapi di pikirannya pasti beda kok. Nggak ada kembar identik, itu nggak ada. Walaupun ada sebutan kembar identik, tapi secara esensial, secara substansial, kembar identik nggak ada. Nama yang sama, belum tentu sama di situ. Pasti beda. Karena kita diciptakan dalam perbedaan. Walaupun nanti sama-sama apa? Sama-sama mati. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Kita sama-sama bisa beda, ya, tapi sama-sama apa? Sama-sama mati. Yang benar dengan yang salah, nanti sama-sama akan dijustifikasi, akan dihakimi di sana, mana yang benar, mana yang salah. Kita nganggap benar, orang lain nganggap benar, orang lain nganggap kita salah, mungkin kita nganggap orang lain salah. Ya, itu terjadi di dunia saja. Nanti penghakiman terakhir di sana. Untuk hal-hal yang realistik ya, yang ada di dunia ini, kita bisa kok merasakan perbedaan. Justru yang banyak kita rasakan dalam our activity day life, dalam kehidupan kita sehari-hari, justru yang kita merasakan perbedaan. Potensi banyak perbedaan yang muncul di antara kita, kalaupun persamaan itu abstraktif. Yang bikin kita toleran, bikin kita enak sama orang, bikin kita harmoni itu karena apa? Persamaan secara abstraktif, persamaan di dunia pikiran kita. Realitasnya berbeda. Saya dengan Bapak sekalian banyak perbedaannya daripada persamaannya. Kata-kata persamaan, kata-kata kita selaras, serasi, seimbang, harmoni itu di dunia abstrak ya. Di dunia pikiran kita itu yang bikin kita bisa enak ngomong dengan orang lain, bisa kita akrab, karib dengan orang lain itu karena dunia ini, karena merasa sama di sini. Walaupun faktanya, realitasnya berbeda, warna kulit beda, ya, secara stratifikasi kita beda, secara diferensiasi juga beda, secara lapisan kita beda, secara diferensiasi kita beda. Bahasa sama, tapi dialek nggak mungkin sama. Kita sama-sama pakai bahasa Indonesia, ya. Yang menyatukan kita di forum ini adalah kita sama-sama pakai bahasa Indonesia atau sekali bahasa Arab, sekali bahasa Inggris. Tapi dialek kita tidak mungkin sama. Sama sekali berbeda. Dialek bukan dialektika ya, tapi lajah. Lajah itu dialek. Khos kita dalam berbicara. Beda kok. Itu saja, Bapak. Bapak siapa tadi? Pak Setiawan ya. Next. Yang lainnya silakan. Halo, silakan yang lain. Kalau boleh saya itu lagi, Pak. Silakan. Oke. Kalau seperti itu ya, yang seperti Pak Dokter katakan, saya ada kesimpulan bahwa sebuah kebenaran adalah norma. Kira-kira gimana, Pak? Sebuah kebenaran adalah sebuah norma, di mana orang tersebut berada, terpengaruh oleh kultur,
terpengaruh oleh suasana, terpengaruh oleh sebuah lingkungan, maka otak kita juga akan terpengaruh dengan sebuah kebenaran. Dan masyarakat juga akan berpengaruhi dengan kebenaran kita. Karena kenapa saya bisa mengatakan kebenaran adalah sebuah kultur? Ada, kalau kita ke teologi itu Marxisme yang mengatakan roh itu tidak ada, hanya ada fisikawi saja. Menurut mereka ya benar, dan menurut orang Islam ya roh itu ada sampai ke alam bako, misalkan sampai ke akhirat. Dan menurut mereka Marxisme ya nggak ada, roh itu nggak ada, ini adalah sebuah fisikawi tumbuhan hidup karena ada air, ada tanah, ada matahari. Nggak ada semua itu, tumbuhan akan mati, itu fisikawi, tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Dan hal yang seperti itu mereka menganggap benar. Kita juga menganggap bahwa tumbuhan hidup karena Allah, karena Tuhan gitu kan. Nah itu yang mengatakan saya bahwa sebuah kebenaran itu adalah sebuah norma. Apakah pendapat saya yang seperti itu bisa dikatakan benar atau tidak gitu Pak Dokter? Ya betul. Kebenaran itu terus ya. Norma itu norms. Norm itu bagian dari ini beda konsep sudah. Jadi ngomong norma itu adalah law, hukum. Hukum dengan kekuatan mengikatnya. Yang paling ringan namanya folkways atau usage dulu. Aturan yang dialami oleh orang per orang namanya usage. Di atasnya ada folkways, aturan yang disepakati oleh banyak orang. Ini ngomong norma ya. Di atasnya lagi ada mores. Aturan yang disepakati banyak orang dengan dasar moralitas. Itu mores namanya. Di atasnya lagi ada norms, norma. Nah, ini norma adalah aturan yang disepakati banyak orang atas dasar moralitas dan aturan hukum yang berlaku mengikat dan mempunyai kekuatan punishment dan reward di suatu tempat itu. Namanya norma. Jadi norma, di atasnya lagi ada law, hukum. Yang berkekuatan paling mengikat dan pada skup yang luas namanya laws. LAWS. Kalau norms itu hukum tingkat 2. Kalau kebenaran dikatakan norma, apakah kebenaran sebagai hukum? Nanti dulu. Kebenaran ada 2, objektif, subjektif. Kebenaran ada 5, kebenaran empiris, rasional, ilmiah, intuisi, dogmatis. Sudah kita bahas ya. Jadi kebenaran itu terus dianggap benar. Di mana wilayah kebenaran? Di sini, di akal kebenaran. Kalau kebaikan dirasa. Kalau yang betul di perbuatan. Ngomong terus di akal. Iman itu di akal. Kebenaran dogmatis menurut kita ya kalimat tauhid la ilaha illallah itu kebenaran dogmatis kata orang Islam. Yang menganut tauhid Islam maka kebenaran dogmatisnya la ilaha illallah. Kebenaran yang mana dulu? Yang subjektif apa objektif? Kebenaran yang empiris, rasional, ilmiah, intuitif, ataukah dogmatis? Jadi kebenaran dengan alasan misalkan. Ada alasan yang subjektif, yang objektif, seperti saya contohkan tadi. Jadi ketika masuk ke wilayah epistem, ketika membangun pengetahuan dan menerapkannya, kita memang tidak akan lepas dari namanya truth. Dan juga norms, aturan. Kalau dikatakan kebenaran ada aturan, ya boleh. Boleh saja. Tetapi nanti harus dinegosiasikan. Ini kan pendapat pribadi Bapak ya. Harus dinegosiasikan, harus diintersubjektivitaskan dengan pribadi yang lain. Apakah sepakat? Kita kalau dikatakan kebenaran adalah norma. Oh, saya sepakat. Dari 100 orang yang sepakat 10. Yang nggak sepakat 10. Yang tidak punya jawaban 80. Ya sudah, ngambang itu. Oke, kebenaran adalah norma, kata 10 orang. Kebenaran bukan norma, kata 10 orang yang lain. Yang tidak berpendapat karena nggak punya referensi 80 orang. Nah, itu ada negosiasi. Diintersubjektivitaskan menjadi objektivitas harapannya nanti. Sehingga Bapak boleh loh mengklaim
atau menjustifikasi bahwa kebenaran itu adalah norma, boleh. Nggak apa-apa. Tapi harus buktikan bahwa kebenaran itu betul-betul sebagai norma. Apa alasannya? Apa buktinya? Bagaimana Bapak membangun pemahaman itu? Bagaimana Bapak bisa mempengaruhi orang lain untuk menerima pendapat Bapak? Di ruang akademik ada negosiasi. Ada proses objektivasi. Ya. Ada proses dialektisasi. Ada proses eklektisasi. Ada proses logitisasi. Dan seterusnya. Proses untuk menyamakan itu semuanya. Demikian Bapak. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, silakan yang lain. Terima kasih Pak Dokter, saya Didin ingin informasi terkait dengan urut-urutan kebenaran barusan. Setahu saya ya misalnya ada hukum positif, kemudian ada hukum Islam, atau kalau kita lihat regulasi Indonesia ada undang-undang dasar, ada undang-undang. Nah maksud saya itu mohon petunjuk referensinya Pak Dokter. Apa itu dalam kajian filsafat kah? Atau dalam kajian misalnya tata perundang-undangan atau ilmu hukum gitu maksudnya Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya sampaikan tadi silakan dibaca di buku Jujun Suryo Sumantri ya. Jujun Surya Sumantri. Oh, filsafat itu ya Pak Dokter. Ya, pengantar filsafat itu ada terus kebenaran di situ. Yang Bapak sebut tadi, hukum positif, hukum Islam itu nama-nama hukum, jenis-jenis hukum, ya. Kemudian ada juga gradasi hukum oleh undang-undang. Kalau di Indonesia ya sumber hukumnya Pancasila nomor 1, Undang-Undang Dasar 45, kemudian undang-undang, kemudian ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan presiden, ada terus ya sampai peraturan desa. Itu urut-urutan ya di Indonesia. Hukum itu urut-urutan hukum. Hukum dengan kebenaran ada sesuatu yang berbeda walaupun bisa saling bertukar. Dianggap hukum harus benar. Kebenaran harus punya dasar hukum. Hal yang berbeda, tapi bisa saling berinterelasi di situ. Ya, kalau memang terus Bapak kebenaran itu sesuatu yang berarti apa sih kebenaran itu? Ya nggak salah. Sesuatu yang tidak salah disebut benar. Paling gampang definisi itu ya definisi the opposite. Tesis plus antitesis menjadi sintesis. Benar adalah yang tidak salah. Sulit kita mendefinisikan kebenaran itu bagaimana. Pokoknya yang tidak salah itu pasti benar. Enak kan? Siap. Jadi yang paling gampang begitu. Yang Bapak sebut tadi itu ya ada itu hukum, beda lagi. Kita ngomong hukum itu ya law, justice itu beda lagi. Hukum secara ada hukum Islam, ada hukum perdata, ada hukum pidana. Hukum pidana di Islam disebut jinayat. Masing-masing saling bersinggungan tuh ya, berinterdisipliner di situ, saling berhubungan. Nggih, Bapak Didin ya. Kita bedakan itu antara hukum dengan kebenaran, walaupun bisa saling masuk di situ. Siap. Ya silakan Bapak baca bukunya Jujun ya, Jujun Surya Sumantri. Siap, itu siap. ada termaktub tentang apa? Kinds of truth ya, macam-macam kebenaran. Ya silakan next yang lain. Assalamualaikum. Silakan yang lain. Halo Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih menjelang akhir kuliah hari ini. Saya coba bertanya ini terkait pengetahuannya atau epistemologi. Saya pernah dengar seorang muallim atau ustadz, yaitu dia menyatakan bahwa bumi itu di dalam ilmu Al-Quran itu datar begitu ya. Tapi kalau di ilmu sekolahan kayak macam di IPA begitu sudah ada tertera di sana bahwa bumi itu bulat ataupun lonjong begitu ya. Iya. Dan beliau juga sempat mengatakan bahwa
ilmu yang ada di sekolahan, terutama yang dibahas tadi IPA itu, berarti itu kita anggap pembodohan, kata beliau begitu, atau pembohongan. Artinya begini Pak Dokter, kalau beliau menyatakan seperti itu pembohongan begitu di dalam ilmu IPA ataupun ilmu-ilmu yang mewakili begitu selain Quran, berarti disebut bahwa pelajaran-pelajaran yang selain Al-Quran itu adalah pembohongan. Nah, pendapat seperti itu atau apa namanya, mu'alim seperti itu apakah patut dibenarkan atau bagaimana itu untuk penjelasan Pak Dokter begitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bapak siapa ini tadi? Mukti Ali. Mukti Ali. Pak Mukti Ali. Oke. Bapak, Al-Quran itu sepakat kita ya sebagai kitabullah ya, kitab suci umat Islam ya. Itulah ayat-ayat kauliyah. Sementara ilmu sains, ilmu alam yang sering sampai ke kita ini di sekolah-sekolah umum itu ayat-ayat yang kauniyah. Kita tidak bisa, tidak boleh apa namanya, kemudian 100% menelan, menerima apa yang ada di pendapat-pendapat ahli sains ya, 100%. Kita punya ruang untuk memverifikasi, mengkonfirmasi. Apa betul yang dikatakan oleh ilmuwan ilmu alam, misalkan ya bumi ini datar. Harusnya bumi bulat. Ya, untuk itu kita bisa konfirmasi. Nalar kita kan sampai ya ke sana ya. Belum lagi informasi kemarin bahwa manusia mendarat di bulan, kemudian ada fotonya. Kok sepertinya foto studio itu ya, ada yang mengatakan begitu ya. Foto Neil Armstrong dan Yuri Gagarin pertama di publish tahun 60-an itu, belakangan tahun 2000-an itu dituduh itu seperti foto publikasi Amerika yang membuat foto di studio itu. Mana mungkin ya kita di bulan ambil foto kemudian dan seterusnya yang nalar kita nggak nyampe di sana. Wallahu a'lam bishawab, kita belum pernah mendarat ke bulan beneran kok. Itu kan katanya orang. Namun di balik itu kita tidak boleh juga menuduh itu bohong. Ini ayat kauniyah, ini ayat yang dengan indera kita bisa buktikan bersama kok. Kalau disebut di ilmu umum di sekolah-sekolah itu bohong, di mana ilmu alam di sekolah umum itu mengajarkan misalkan tentang tumbuhan, tanaman, vegetatif, kemudian berbiji tunggal, berakar tunggang, berakar serabut. Kalau itu semua bohong, Bapak Ibu bisa ngecek kok. Apa betul mangga itu termasuk akar tunggal misalkan. Bapak Ibu kan bisa ngecek. Bohong tidaknya kan kita bisa konfirmasi di situ. Itulah sebabnya Bapak Ibu nanti kalau jadi ustadz, Bapak Ibu harus banyak baca. Harus banyak meneliti. Ya. Banyak baca, banyak meneliti. Banyak mutolaah. Sehingga tidak akan muncul kata-kata yang itu sumir. Bagaimana kita jadi ustadz ya, kemudian menyampaikan pada santri kita, pada murid kita, awas hati-hati nak, jangan baca buku yang dari sekolah umum. Itu bohong semua. Semuanya dari Quran saja. Kemudian anak bertanya, Pak Ustadz, kalau saya akan belajar tentang kambing atau tentang semut, apakah ada di Al-Quran? Ada ayatnya, surah tentang semut. Hati-hati. Ketika dikejar lagi, bukankah itu cuma ayat-ayat kauliyah, Pak Ustadz? Yang ayat kauliyah di mana misalkan? Bapak itu harus komprehensif, membangun pengetahuan pada diri Bapak dan pada diri murid-murid dan santri-santri Bapak harus komprehensif, menggabungkan ayat kauniyah dan kauliyah, ya, menggabungkan misalkan takdir ada yang mubrom dan mu'allak, ya, ada qadariyah, jabariyah tentang iman, ya, tentang tentang keputusan takdir Allah, ada jabariyah, qadariyah. Jadi segala hal harus ada referensi yang kuat. Yang referensi itu tidak sekedar Bapak Ibu baca, tapi Bapak Ibu buktikan. Bapak Ibu harus melakukan riset, membuktikan di dunia empirisnya itu. Sehingga tidak lagi kita mudah untuk menjustifikasi, membuat kesimpulan yang didengar oleh orang lain yang sudah meneliti, kita dianggap sumir, dianggap
Apa? Prematur nantinya. Antara ilmu alam yang berkembang sekarang dengan apa yang nas tertuliskan dalam teks kitab suci kita Al-Quran, itu satu persatu terbukti ya. Bahro ini, ya Bahro ini yang di surat Ar-Rahman itu ya, 2 samudra itu abad keberapa? Abad ke-7 katakanlah. Ternyata belakangan kita tahu di Selat Gibraltar itu ada 2 laut dan warna beda. Satu persatu secara kauniyah, apa yang secara kauliyah tertulis di Al-Quran terbukti kebenarannya. Jadi ayat kauniyah dan ayat kauliyah itu rupanya match, ya nyambung satu persatu. Gimana nggak bener? Allah yang menciptakan. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah yang Rabbi Tuhanku. Apa? Tuhan yang mengaturku dan menciptakanku. Sebelum menciptakan Allah sudah mengatur duluan. Apa yang tertulis di Al-Quran itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah diatur duluan. Makanya hak pasti benar. Yahuda linnas, Furqan pembeda, macam-macam lah. Tapi hati-hati jangan mudah kemudian menyalahkan bahwa yang di umum itu, ilmu-ilmu umum itu berarti yang tidak sebagaimana di Quran. Itu pasti apa yang diumum pasti sama dengan Al-Quran kok. Al-Quran itu apa? Kalamullah kok. Kalamullah yang Allah berkalam atas apa yang Allah perbuat, Allah ketahui, Allah ciptakan, Allah atur, ya tertulis di Al-Quran. Jadi pasti benar Al-Quran. Al-Quran hak. Betul, kejadian dunia hak, betul. Yang keliru pandangan manusia, interpretasi manusia yang bisa keliru. Buku muncul ditulis oleh manusia, oleh pengarang musonif. Ya tergantung kedalaman musonif tadi dalam menginterpretasi. Kalau yang dituliskan itu tidak dalam dan tidak apa ya, ada kepentingan tertentu, ya bisa jadi bisa diuji kok. Buku-buku paket yang ada di sekolah-sekolah umum itu ya, buku paket tentang ilmu alam, ilmu sosial, itu bisa diuji kok. Diuji kebenarannya, diverifikasi. Diuji kesalahannya, difalsifikasi. Itu Karl Popper. Bisa diuji. Kalau belum menguji, jangan katakan sesuatu itu salah atau benar. Uji dulu. Kita semua punya hak yang sama untuk menguji kebenaran dan kesalahan. Setiap statement, setiap konten, ya kita bisa menguji itu. Begitu Bapak, ya. Baik, makasih Pak Dokter. Ya, sami-sami. Silakan. Yang lain. Kita tadi mulai 10:30 ya. 11:30, 1:30. Berarti hampir 2 jam ini. Tadi ada yang tanya terakhir di ujung perkuliahan ya. Pede banget mau diakhirin. Oke, the next 5 minutes, 5 menit terakhir. Satu pertanyaan lagi. Ya, waalaikumsalam. Mas Amrul, silakan. Hmm. 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 Oke.
Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaannya. Bagaimana kita menyikapi ini semua ya? Mungkin boleh meminjam pepatah di abad pertengahan ya. Itu ada pepatah credo ut intelligram. Credo itu yakin, paham belakangan. Ingat kita umat beragama ya. Adinu riwayat. Agama itu adalah riwayat. Agama itu adalah sejarah. Jadi apa yang musalsal itu menjadi hal yang paling penting ketika menghukumi dan menghakimi sesuatu. Maka lihatlah, tinjaulah riwayat. Tinjaulah sejarah. Hukum itu juga sejarah. Ada historisasi di situ. Sehingga di abad pertengahan itu adalah abad ketika dunia Islam juga sampai pada puncaknya, dan di Romawi, Nasrani, Katolik juga pada puncaknya. Kedua agama besar ini sama-sama memakai memakai satu pedoman credo ut intelligram. Credo ut intelligram. Yakin dulu, paham belakang. Credo itu keyakinan. Belief dulu, paham belakangan. Makanya orang mualaf masuk Islam itu pemahamannya dulu. Jadi bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu ada ikrar secara lisan, tapi tetap diawali dari pemahaman iman bahwa beriman kepada Allah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka credo dulu, yakin dulu, paham belakangan. Nah, kalangan filosof barat itu paham dulu, baru yakin belakangan. Kalangan filosof yang mencari kebenaran itu paham dulu wajibnya, baru yakin akan kebenaran itu belakang. Tapi kita sebagai pengikut, follower, sebagai pengikut sebuah keyakinan, maka ya yakin dulu, credo dulu, baru paham belakangan. Bayangkan waktu kita kecil, atau yang paling ekstrim yang mu'alaf aja, yang udah usia senja ya, kemudian ikrar, bersyahadat, jadi mu'alaf, itu karena apa? Yakin. Sedikit demi sedikit baru paham. Ya, yakin dulu. Para profesor dari Perancis, para guru besar dari dunia orientalis, ya, kemudian para researcher, peneliti-peneliti handal di Jepang dan seterusnya. Betul, mereka paham duluan sampai pada keyakinan bahwa Al-Quran itu yang paling benar. Banyak kejadian sekarang mu'alaf-mu'alaf seperti itu. Itu adalah outstanding, sesuatu yang istisna, exception, perkecualian. Tapi bagi pemeluk agama dimanapun berada, sejak kecil mereka dididik untuk yakin dulu. Karena proses tentang belief, keyakinan itu memang harus yakin dulu, harus credo dulu. Baru kemudian paham. Walaupun ada, ya sekali lagi, ada di kalangan atau jalur bagi orang-orang yang paham dulu baru yakin. Itu hidayah sudah. Hidayah rata-rata muncul dari, namanya hidayah itu kan dari sisi Allah ya, bukan dari sisi kita ya. Kalau dari sisi kita, yakin dulu baru paham. Tapi kalau dari sisi hidayah Allah, kebanyakan orang dari paham dulu baru yakin belakangan.
Orang mu'alaf masuk Islam itu kebanyakan orang cerdas. Tapi orang yang keluar dari Islam kebanyakan orang, mohon maaf, silakan. Orang-orang cerdas yang smart, yang kemudian masuk Islam, ikror, bersyahadat ke Islam. Itu orang cerdas. Bisa dilihat. Tapi orang keluar dari agama kita, silakan dicek. Cerdas apa enggak itu. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita masuk ke wilayah epistemologis ini, membangun, mengkonstruksi pemahaman ini, jangan hanya berhenti di pemahaman, tapi harus diterapkan, diaplikasikan, agar sampai pada tujuan akhir aksiologis, makosidnya nyampe. Karena core kita pendidikan Islam, pendidikan agama Islam itu nggak berhenti di satu matra, ontologi, epistemologi masing-masingnya, tapi serempak simultan, ontologi, epistemologi, aksiologi serempak simultan. Dengan demikian Bapak Ibu paham bahwa kuliah di S2, di S3 nanti itu ya, ini filsafat ilmu ini paling penting untuk merangkai integrasi ya, satu kesatuan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Antara orientasi pengenalan, sekarang lagi MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu orientasi, dulu namanya MOS. Masa orientasi siswa, sama orientasi pengenalan di ontologi. Epistemologi udah pemahaman dan melaksanakan. Aksiologi sampai pada tujuan. Makosid. Penting. Jadi Bapak Ibu harus pandai-pandai untuk mengambil ini semua ya. Udah kuliah di mata kuliah ini, insya Allah Bapak akan terbuka di mata kuliah yang lain. Ngerti harus bagaimana. Karena di dalam epistemologi, di samping ada pemahaman, komprehensi, juga ada aksi di situ. Aksi apa? Menerapkan. Namanya aksi itu menerapkan. Ada interpretasi di komprehensi dan ada aksi di penerapannya. Sampai pada resolusi di tujuannya, di makosidnya. Sebelumnya harus ada orientasi di pengenalannya. Ontologi itu pengenalan, orientasi. Epistemologi apa? Interpretasi dan aksi. Aksiologi apa? Resolusi. Makosid. That's it. Thank you very much. Pak Amrul Giono, bagaimana? Ya, keyakinan bisa mengalahkan pengetahuan ilmu. Ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Belief ya, keyakinan ya. Karena keyakinan pasti dari sesuatu yang transenden. Transendentitas itu siapa? Allah dan Rasulullah akan mengalahkan pengetahuan dan ilmu. Orang dapat ilmu laduni. Orang dapat ilmu laduni. Rabbana gimana? Rabbana gimana? Yang atmim lana nurana filana gimana? Min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Min ladunka, dari sisi Allah. Itu karena keyakinan. Ya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, ya. Min ladunka, dari sisi Allah. Itu karena belief, karena keyakinan. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mohon ini sudah bab 2 ya. Pertemuan ketiga, tapi kita sudah masuk ke bab 2. Betul ya? Introducing, kemudian ontologi, epistemologi. Minggu depan, 2 minggu lagi pertemuan keempat. Ya. Kita epistemologi dalam perspektif apa gitu ya. Masih ada beberapa pertemuan lagi. Tetap dibuat review setiap kata per kata dari saya ya. Itu nanti diklik. Jadi sebetulnya Bapak Ibu tinggal setiap pertemuan mencatat kata-kata yang muncul dari mulut saya yang itu sangat asing ya. Kata-kata yang asing sudah masukkan ke googling, keluar referensi di situ, apa maknanya, apa implikasinya dan seterusnya. Sehingga nanti